Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Banyak orang akhirnya bersemangat menghadapi hidup ini karena cinta. Tetapi sebaliknya ada orang yang akhirnya bahkan sampai bunuh diri. Kenapa? Juga karena cinta. Cinta adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan. Setiap orang dapat berkata, aku cinta. Setiap orang dapat berkata, oh saya mencintai. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cinta juga yang seringkali mudah dikhianati. Orang yang berkata cinta tetapi kemudian tidak menjalankan segala sesuatunya persis seperti apa yang dia katakan. Saudaraku, Tuhan kita mencintai kita bukan hanya dengan perkataan. Waktu Yesus berkata cinta kepada kita, dia merelakan diri, darahnya tercurah buat kita, tubuhnya terpecah buat kita. Cinta Yesus bukanlah cinta perkataan, tetapi cinta Yesus adalah cinta pengorbanan. Pertanyaannya, waktu kita berkata aku mencintai Yesus, adakah itu hanya sebuah perkataan atau sebuah kesiapan untuk berani berkata, apapun aku rela demi Yesus yang aku cintai. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita untuk masuk dalam pemahaman firman Tuhan dan menempatkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena kita tahu bahwa di tengah dunia yang serba tidak pasti ini, firman Tuhan memberi kepastian yang kekal bagi kita. Haleluya. Program ini sedang membahas tentang ukuran cinta. Karena kalau kita bicara tentang cinta, kita harus tahu seberapa jauh cinta itu. Kalau kita berkata bahwa saya mencintai Yesus, seberapa jauh cinta itu? Karena bisa saja orang berkata cinta dengan bibir, atau dia mungkin berani berkorban untuk batasan-batasan tertentu, atau sebaliknya cintanya betul-betul cinta yang tulus, cinta yang tak terbatas, cinta yang berani menyerahkan segala-galanya. Berarti kalau kita bicara tentang cinta, berarti yang harus kita tanya, sejauh mana cinta saya, ya kan? Apakah saya hanya cinta sejauh dia menyenangkan buat saya mencintai Yesus sejauh Yesus bisa berkati saya mencintai dia sejauh saya rasakan damai sejahtera. Tapi waktu saya menghadapi badai, saya menghadapi masalah, saya mulai bersungut-sungut, saya mulai kecewa, saya mulai lari, saya mulai berkata, Tuhan, saya gak kuat. Nah, dalam Yohanes pasal 14, itu yang sedang kita pelajari hari ini, kita mau bicara tentang ukuran cinta. Yohanes 14 ayat 21, Yohanes 14 ayat 21, demikian firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini Yesus sedang bicara tentang cinta. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ada ukuran yang jelas. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu, perhatikan baik, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi.
Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sedang bicara tentang barang siapa melakukan firman-Ku, barang siapa melakukan perintah-Ku, dialah yang mengasihi aku. Berarti dari sini Yesus mau menjelaskan bahwa cinta bukan sekedar sebuah perkataan. Cinta itu harus merupakan cinta yang berkualitas. Cinta itu bukan sekedar sebuah konsep dalam diri seseorang yang berkata bahwa saya ingin dicintai dan saya mencintai. Tetapi Yesus mau tegaskan di sini bahwa cinta akan nampak dari tindakan, cinta akan nampak dari perbuatan, cinta dapat diukur, cinta dapat dilihat dari kenyataan tindak tanduk, kenyataan perbuatan yang diakibatkan karena cinta itu. Nah, sekarang pertanyaannya, how do we measure love? Bagaimana kita dapat mengukur cinta? Kalau kita berkata, ya saya mencintai Tuhan. Lalu kita coba tanya sama diri kita, seberapa jauh ya saya mencintai Tuhan? Apakah cuma kalau Tuhan menyenangkan saya mencintai dia? Apakah cuma kalau dia berkati saya mencintai dia? Apakah cuma kalau saya disembuhkan, saya meraih mujizat lalu saya mencintai dia? Sementara kalau saya nggak ngalamin, saya mulai kecewa, saya mulai berontak, saya mulai lari, dan saya mulai menjauh daripadanya. How do we measure love? Bagaimana kita mengukur cinta kita? Yang pertama kita lihat pada ayatnya yang ke-21. Di ayat yang ke-21 jelas dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berarti yang pertama saya pelajari, how do we measure love? Bagaimana kita ukur cinta? Yaitu kesiapan untuk dikoreksi. Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, kenapa kesiapan untuk dikoreksi? Jelas di sini dikatakan pada ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Mendengar perintahku dan melakukannya. Artinya begini, firman dia dengar. Berarti dia tahu dong ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang salah, harus ada hal-hal yang diperbaiki sehingga dia melakukan firman, bukan melakukan dagingnya, bukan melakukan keinginan hatinya, bukan melakukan keinginan duniawi yang ada pada dia. Tetapi dia mulai melakukan firman, berarti dia siap untuk dikoreksi, dia siap ditegur, dia siap diperbaiki, dia siap di-shape, dia siap dibentuk oleh firman Tuhan. Nah ini persoalannya, kadang-kadang kita bilang cinta. Tetapi kenyataannya kita dengar firman Tuhan. Sejauh firman itu menyenangkan buat kita, kita imani, kita amini. Tetapi sebaliknya ketika firman itu mulai mengkritik kesalahan kita, ketika firman itu mulai menuntut kita untuk berubah, ketika firman itu mulai menjelaskan keberadaan kita yang keliru, yang salah, yang gak benar, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biasa kita menolak, kita mencari alasan untuk berkata, ya tapi kan memang firman sih begitu, tapi ya kan saya masih manusia biasa, ya saya kan masih ada di dunia. Dan kita mencari 1001 alasan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, cinta adalah kesiapan dikoreksi. Kalau seorang istri berkata saya mencintai, berarti ketika suaminya mulai ingatkan dia hal-hal yang kurang baik tentang dia, dia berani dikoreksi. Ketika suami berkata saya mencintai istri saya, berarti kalau ada hal-hal tertentu yang suami buat yang menyakiti hati istrinya, dia mau dikoreksi. Supaya apa? Supaya semakin hari dia semakin melakukan yang baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang kembali saya mau tegaskan buat setiap saudara, bahwa kalau kita berkata saya mencintai Tuhan, bagaimana saya bisa ukur seberapa jauh cinta saya pada Tuhan? Yang pertama, kalau saya siap dikoreksi. Kalau saya bilang saya cinta Tuhan tapi kepala batu, kalau saya bilang saya cinta Tuhan tapi gak pernah berubah, kalau saya bilang saya cinta Tuhan tetapi tetap kita dengar firman Tuhan dan gak ada perubahan inherent dalam diri kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mesti ingatkan buat saudara, berarti cinta kita adalah cinta yang sangat tipis. Tapi waktu cinta kita adalah cinta yang siap dikoreksi, cinta kita adalah cinta yang dalam. Yang kedua saya pelajari ayat yang ke-22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan pada dunia? Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Berarti yang kedua, how do we measure love? Bagaimana kita mengukur cinta? Yaitu kesiapan untuk selalu bersama. Karena di sini kan jelas di ayat yang ke-23 ditegaskan di sini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Berarti kesiapan untuk selalu bersama. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita adalah orang yang paling munafik yang ada di muka bumi ini. Kalau kita bilang saya mencintai Tuhan, tapi kita gak pernah baca Alkitab. Kita adalah orang yang paling munafik yang ada di muka bumi ini. Kalau kita bilang saya mencintai Tuhan, tapi kita gak pernah rajin ke gereja, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah ada dalam penyembahan pribadi dengan Tuhan. Terlalu kasih dalam Tuhan. Bagi saya ini hanyalah kemunafikan belaka. Karena kalau kita bilang kita cinta Tuhan, maka otomatis kita ingin selalu bersama, kita ingin menyembah Dia, kita ingin
read the Bible, kita ingin baca Alkitab, kita ingin read the Word gitu, kita ingin pelajari firman-Nya, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, karena kita ingin selalu bersama dengan Dia, ya kan? Dan yang ketiga, yang terakhir, apa sebetulnya ukuran cinta? Kalau sudah lihat pada ayat yang ke-24, di ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ya tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dari Bapa, daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti yang ketiga, how do we measure love? Bagaimana kita ukur seberapa jauh cinta kita? Tipiskah cinta kita atau dalamkah cinta kita? Yang ketiga, yaitu kesiapan untuk setia. Kesiapan untuk setia. Kalau kita berkata cinta saya dalam, berarti di tengah air mata saya berkata Yesus segalanya. Di tengah tertawa saya berkata semuanya dari Yesus. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Berarti dari sini kembali kita dapat melihat bagaimana kita mengukur cinta. Yang pertama, seorang yang mencintai, dia siap dikoreksi. Yang kedua, seorang yang mencintai, dia selalu rindu bersama. Dan yang ketiga, seorang yang mencintai, dia siap untuk setia. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, aku memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Kadang-kala kita nggak setia. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Tetapi waktu Roh Kudus hadir, Dia mulai mengajarkan kita. Dan ketika kita lupa, Roh Kudus mulai ingatkan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti sekarang mari kita sama-sama ukur cinta kita. Seberapa jauh cinta kita pada Tuhan? Adakah kita siap dikoreksi? Adakah kita mau selalu bersama dengan Tuhan? Adakah kita setia dengan Tuhan? Bukan hanya ketika Tuhan bisa buat persis seperti yang kita harapkan, tapi ketika Tuhan juga melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti, kita dapat berkata, Tuhan mungkin saya tidak mengerti, tapi saya tahu Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa setiap Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, itu kami percaya. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah satu persatu setiap pendengar yang sakit, yang berbeban berat, yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, baik di masa mudanya maupun di keluarganya. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Bapak, hamba juga berdoa sehingga anugerah-Mu, kuasa-Mu mulai menjamah satu persatu saudara-saudaraku pendengar sekalian. Maka hamba berdoa, mereka yang cintanya kepada Tuhan mulai berkurang, mereka yang cintanya kepada Tuhan sangat tipis. Hamba berdoa dalam nama Yesus, membawa kami lebih dalam untuk mencintai Tuhan, siap dikoreksi, selalu rindu bersama, dan mau setia pada Tuhan apapun yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak selamanya Tuhan memberikan seperti yang kita harapkan, tapi yang pasti Tuhan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Inilah saat buat kita untuk bangkit, inilah saat buat kita untuk beriman percaya bahwa Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa program berikut. Yesus tetap Tuhan yang baik, Yesus tetap Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.